Shalom, saudara, kita jumpa dalam renungan hari ini. Mari berdoa. Dimuliakanlah Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, ketiga yang esa. Ya Allah, kami datang dalam kelemahan kami. Kami rindu mendengar firman-Mu yang menjadi kekuatan kami. Firman-Mu yang membuat kami semakin dewasa. Firman-Mu yang membuat kami semakin terkendali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tema renungan hari ini adalah makin dewasa, makin terkendali. Pembacaan Alkitab dari 1 Korintus 13 ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang, sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, Martin Luther pernah menulis, tiap usia punya cobaan-cobaan ganjil tersendiri. Anak-anak muda digoda gadis-gadis. Pria-pria yang berumur 30 tahun digoda emas. Dan apabila mereka menjadi 40 tahun, mereka digoda kehormatan dan kemuliaan. Dan mereka yang berumur 60 tahun berkata kepada diri mereka, coba lihat betapa salehnya aku ini. Apa yang ditulis Martin Luther adalah sebuah kenyataan. Itu merupakan gambaran dari orang-orang yang semakin dewasa usianya, tetapi perilakunya tidak ikut menjadi dewasa. Tua-tua keladi, makin tua makin menjadi. Makin tua bukannya makin terkendali, tetapi malah sering melepas kendali. Memang benar apa yang dikatakan oleh banyak pembicara. Kedewasaan itu bukanlah soal usia. Rasul Paulus mengatakan dengan tegas bahwa sekarang aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Lalu, apa itu sifat kekanak-kanakan yang Paulus ingin tinggalkan? Pertama adalah ketidaksiapan dalam mengendalikan diri sendiri. Sifat kanak-kanak dalam konteks ini dipakai untuk menggambarkan belum terlatihnya kendali diri. Misalnya, saat anak-anak merajuk, mereka tidak jarang yang berteriak-teriak, membanting-banting kaki, melempari mainannya, menangis dengan kencang demi mencari perhatian. Dan mereka cenderung tidak terkendali. Dan banyak orang bisa memakluminya karena usia mereka. Bagaimana dengan saudara? Apakah saudara secara perlahan semakin dewasa secara rohani? Atau masih berputar-putar pada sifat kekanak-kanakan? Karena kita enggan belajar kendali diri. Dan akibatnya kita jalan di tempat secara rohani. Adakah kita siap mengendalikan diri atau terus lepas kendali? Yang kedua adalah ketidaksiapan menghadapi pembentukan dari Tuhan. Salah satu sifat kekanak-kanakan adalah suka menyalahkan. Sehingga ketika terjadi kesulitan dalam hidup, alih-alih mengoreksi diri, mereka cenderung menyalahkan mengapa semua ini terjadi. Ujung-ujungnya menyalahkan Tuhan. Sifat kekanak-kanakan membuat mereka tidak pernah menjadi kuat dan tidak pernah dapat menarik pelajaran iman dari berbagai peristiwa dan penderitaan serta kesulitan yang mereka alami. Sampai usia tua, mereka terus hidup dalam persungutan tanpa henti. Dan yang ketiga, tidak mampu membedakan mana yang benar dan mana yang salah, mana yang penting dan mana yang remeh. Anak-anak cenderung sulit membedakan mana yang prioritas dan mana yang tidak, mana yang berharga dan mana yang tidak berharga, mana yang penting dan mana yang main-main. Sehingga bila ada orang yang secara usia cukup dewasa, namun mengabaikan persekutuan dengan Tuhan dan menukarnya dengan persekutuan dalam daging dan dosa yang selama bertahun-tahun enggan untuk ditinggalkannya,
maka hal itu menunjukkan betapa sifat kekanak-kanakan itu masih kuat bertakhta dalam kerangka berpikirnya dan hatinya. Orang-orang itu tidak mampu membedakan mana yang berkenan kepada Tuhan dan mana yang dibenci Tuhan. Hal ini sekali lagi menunjukkan sifat kekanak-kanakan yang belum mampu membedakan mana yang benar dan mana yang tidak. Sebagaimana tertulis dalam Ibrani 5 ayat 14. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Ya Allah, menjadi dewasa dan semakin terkendali adalah pikiran-Mu ya Bapa. Berikan kami pikiran-Mu itu. Berikan kami kendali diri yang membuat kami bisa melakukan disiplin terhadap diri sendiri. Jangan biarkan kami berjalan di tempat dalam ketidaktahuan kami ya Tuhan. Sebaliknya dalam terang-Mu ya Roh Kudus, mampukan kami untuk menata diri. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati hari-harimu saudara. Shalom.